Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Sobat Green, dunia tumbuhan memang sangat menarik dan penuh cerita di dalamnya, terutama dunia tanaman obat herbal. Dan kali ini, dalam episode kali ini kami akan membahas tentang dunia tanaman obat herbal bersama Ibu Latifah. Bersama saya Haika Saputra, ini dia Bincang Bintang selengkapnya. Bumi Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati yang berkhasiat untuk kesehatan. Didukung dengan kebudayaan lokal dari masyarakatnya yang multietnis, Indonesia menjadi negara yang kaya akan keunikan etnobotani. Profesor Latifah K. Darusman, Kepala Pusat Studi Biofarmaka IPB, memiliki perhatian dalam penelitian tanaman obat herbal terstandar. Selain itu, beliau juga tergabung dalam gerakan saintifikasi jamu Indonesia. Kini dedikasinya untuk dunia fitofarmaka semakin disambut baik oleh banyak pihak, terutama bagi masyarakat. Pemirsa Sobat Green, saat ini saya sudah berada dengan Ibu Latifah. Langsung saja kita berkenalan. Ibu, apa kabar? Kabar baik. Alhamdulillah. Selamat datang juga nih di unit konservasi budidaya biofarmaka. Iya Ibu, ini banyak sekali tanamannya di sini Bu ya? Ya, kami mempunyai yang display area ini sekitar 50 tanaman yang di display. Dan di koleksi kami mempunyai sekitar 400-an. 400 tanaman di biofarmaka ini ya, Bu? Untuk koleksi ini. Saat ini kegiatan apa nih? Saat ini kami sedang menyusun untuk agenda penelitian untuk working group biomedicine di IPB gitu. Jadi kita sedang menyiapkan agenda riset 5 tahun ke depan. Betul. Oh, jadi untuk jangka panjang ya Ibu ya? Jangka panjang, betul ya. Ibu, kalau boleh tahu nih Bu ya, apa sih Bu kegiatan Ibu ketika Ibu saat kuliah sehingga Ibu bisa menjadi peneliti seperti saat ini? Kegiatannya biasa saja, yang jelas ya tentunya concern dengan perkuliahan ya. Kemudian memang dari dulu tuh seneng sih kalau di lab gitu ya. Kebetulan saya kan di Fakultas Pertanian dulu sebelum pindah ke MIPA. Itu jadi sudah memang dekat dengan tanaman, dengan tanah dan lain-lain. Sehingga memang keinginan untuk melihat kehidupan biologis lebih lanjut itu memang sudah ada gitu. Berarti memang dari kecil sudah tertarik ya Ibu ya? Tertarik ya, dan juga saya termasuk yang aktif di kegiatan kemahasiswaan karena ternyata itu sangat membantu kita pada saat kita sudah selesai ya. Jadi ada mungkin sekarang sih istilah soft skill kali soft begitu skill ya, meningkat ya Bu ya. Zaman dulu kan nggak ada ya. Zaman dulu kita kegiatan mahasiswa seperti itu yang ada. Nah, ya. Pertanyaan yang menarik nih Bu, kenapa Ibu tertarik dengan dunia tanaman obat herbal? Tertarik karena banyak hal yang sebetulnya orang tua kita tuh pinter gitu loh ya. Jadi misalkan mereka tidak selalu punya akses ke dokter kan, juga jauh. Tapi kok mereka bisa survive dengan pengobatan mandiri. Ya. Demikian selain itu juga setelah saya terus mendalami, tentunya kita tahu bahwa Indonesia ini kan banyak sekali potensinya, sehingga walaupun saya sekarang sudah berkeahlian kimia karena tadinya saya orang pertanian, kemudian karena memang sejak SMA saya senang kimia, sekarang saya di kimia, banyak aspek kimiawi yang bisa kita aplikasikan pada dunia herbal, tanaman obat herbal ini, ya, betul. Ya, menarik sekali Sobat Green perbincangan kita, dan Ibu Latifah ini merupakan salah satu kepala pusat biofarmaka IPB. Nah Ibu, ada tantangan tersendiri nggak Bu ketika Ibu diamanahkan untuk menjabat sebagai kepala pusat biofarmaka IPB? Ya. Tentunya ya, karena kan tadinya saya ini peneliti, dosen gitu ya, yang tentu aktivitasnya itu berkaitan dengan keinginan sendiri untuk meneliti, kemudian juga apa yang kita anggap penting gitu ya, secara pribadi. Begitu kita menjabat kan kita sudah harus diamanati untuk sesuatu berperan sebagai publik gitu ya, mementingkan kepentingan keseluruhan ya, bagaimana harus melakukan sinergis dengan teman-teman, bagaimana harus mencari kerjasama dan lain-lain. Saya rasa itu akan menjadi tanggung jawab yang kuat untuk diri saya untuk bisa lebih berperan. Gitu ya. Tapi dan lebih menantang dan menyenangkan tentunya. Menantang dan menyenangkan ya Bu ya. Menyenangkan, ya betul. Nah,
menurut berita yang saya dengar nih Bu ya, Ibu kan sekarang sedang meneliti tentang demensia. Kenapa harus demensia Bu? Ya, sebetulnya fokus risetnya itu pada kami itu di penyakit degeneratif. Itu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan metabolisme dan lain-lain, yang karena penyakit itulah yang kelihatannya akan lebih tepat kalau kita lihat dari pengobatannya dengan herbal. Dan terakhir memang 3 tahun yang lalu kami mulai meneliti demensia. Kita menggunakan 3 tanaman utama. 3 tanaman utama ya, Bu? Betul, pegagan, kemudian temulawak. Ya, karena sudah banyak juga orang yang menyatakan dia baik begitu. Kemudian yang ketiga yang kita insert sebagai suatu fenomena baru adalah daun mahkota dewa. Daun mahkota dewa? Ya, daunnya kan biasanya daunnya, kita Bu, ya? pakai buahnya. Kita ingin coba daunnya karena ternyata bagus juga manfaatnya seperti itu. Ya, Ibu mungkin dari Sobat Green ada yang belum tahu Bu, penyakit demensia itu seperti apa sih Bu? Dan mungkin penelitian Ibu ini bermanfaat untuk siapa? Demensia itu adalah, kalau ini sering kita lihat itu penyakit lupa gitu ya, yang nantinya jadi pikun. Kalau pikun kan nanti ada yang demensia menjurus ke Alzheimer, ada baru tahap demensia. Nah, kenapa menjadi concern? Karena dia adalah saat ini tuh banyak penyakit demensia yang melanda usia muda. Jadi kalau misalkan Anda tiba-tiba lupa, terus lupanya berkali-kali, itu jangan-jangan ada sesuatu nih dengan transmisi di dalam otak kita gitu ya. Sehingga berdasarkan fakta itu bahwa peningkatannya itu lebih tajam di negara berkembang karena adanya pengaruh dari gizi makanan dan juga perilaku hidup. Oleh sebab itulah kami ingin mencoba dengan tanaman asli Indonesia, bisa tidak sih kita melakukan itu. Jadi itulah tantangannya, dan tentu umumnya kalau untuk jelasnya untuk lansia juga tentunya ya, tapi yang berikutnya adalah itu mencegah demensia muda. Jangan Sejak sampai dini ya, Bu, ya? Itu, jangan sampai muda-muda udah jadi pelupa gitu kan. Salah satunya dengan tanaman daun mahkota dewa, Ibu ya? Kita pakai daun, kemudian kita ramu dengan pegagan, dan kita ramu dengan temulawak. Wah, iya. Dan bagi Anda Sobat Green yang di usia muda sudah merasa sedikit lupa-lupa, itu bisa mengkonsumsi obat tersebut ya Bu ya? Bisa, karena kita akan membuat dalam ramuan yang satu sifatnya memang obat, yang satu sifatnya memang seperti minuman fungsional begitu. Jadi udah tidak toksik tentunya ya. Gitu, nah, Ibu, kan selama Ibu menjadi peneliti mungkin banyak sekali tantangan, kemudian juga permasalahan. Ada nggak sih Bu sesuatu yang paling berkesan ketika Ibu menjadi seorang peneliti sampai saat ini? Banyak tentunya ya, tapi yang jelas itu yang selalu saya nikmati itu adalah indahnya pengetahuan tradisional ya. Betapa pinternya gitu ya nenek moyang kita itu. Jadi yang itu selalu saya harap saya menjadikan tantangan, kemudian melihat apa yang ada di kekayaan kita, kemudian bagaimana bukti ilmiahnya, sehingga semua orang bisa percaya. Jangan sampai kita menghakimi, wah ini nggak berhasil karena nggak menurunkan kurang tokcer gitu ya Bu ya. Gitu ya. Tapi sebetulnya memang begitulah kondisi alam kita kan. Lebih untuk mencegah, kemudian bisa mengobati, tapi ada kapasitasnya yang kita perhatikan. Nah, Ibu kan kalau seandainya kita berbicara tentang dunia tanaman obat herbal ya Ibu ya, itu kan banyak sekali cakupannya. Nah, menurut Ibu nih, sejauh mana sih Bu perkembangan dunia tanaman obat herbal di Indonesia? Ya ini sudah sangat maju sekali ya, karena banyak sekali lembaga penelitian yang concern dengan ini, kemudian juga masyarakat juga sudah melakukannya. Dan yang paling akhir adalah bahwa pemerintah kita sejak tahun 2008 sudah menginginkan adanya jamu ya atau juga obat herbal ini masuk ke dalam mainstream sistem kesehatan nasional kita ya. Sehingga pada tahun 2008 kami bekerjasama dengan GP Jamu itu menyelenggarakan gebiar, dan kantor Menko Perekonomian menyelenggarakan gebiar kebangkitan jamu. Gebiar kebangkitan jamu. Kemudian di follow up dengan seminar dan segala macam, dan membuat roadmap jamu nasional. Jadi kita sudah sangat maju, hanya tinggal bagaimana kita menempatkan dia pada tatanan resmi, gitu, tatanan formal. Itu yang menjadi tantangan saat ini. Ya. Nah, soal dunia tanaman obat herbal nih Bu, kan mungkin ada yang mengatakan bahwa tanaman herbal kurang tokcer dibandingkan dengan pengobatan medis. Ya, betul. Seperti apa pendapat Ibu? Dan menurut Ibu yang mana sih yang paling efisien dari kedua pengobatan tersebut? Sebetulnya pengobatan herbal dan pengobatan konvensional ya kalau kita sebut ya, itu pada dasarnya bisa sinergis. Intinya adalah bahwa tanaman obat itu harus kita kaji apakah dia memang posisi pada pencegahan atau pada pengobatan. Itu yang jangan salah tempat. Itu saja yang harus kita sadari. Tapi masing-masing punya tempat, dan kalau dia diatur dan
dikategorikan dengan baik, saya rasa sama baik. Berarti intinya antara pengobatan konvensional maupun pengobatan secara tradisional dengan tanaman obat herbal ini bisa sejalan berdampingan ya Bu ya? Kekayaan alam kita sangat sayang ya, kekayaan alam, kekayaan indigenous knowledge-nya ya, tentang pengetahuan tradisional nenek moyang kita. Ya. Nah, tadi kan Ibu berkata tentang jamu nih Bu. Nah, menurut yang saya dengar juga Ibu kan salah satu dari anggota komisi jamu ya Bu ya, saintifikasi jamu. Ada yang bisa sedikit diceritakan Ibu? Jadi Komisi Nasional Saintifikasi Jamu itu adalah dibentuk oleh kantor kesehatan, Kementerian Kesehatan, yang intinya adalah ingin memberikan bukti ilmiah oleh jamu yang memang dipraktekkan oleh dokter. Jadi di dalam lingkupnya itu dokter-dokter itu akan diberikan ramuan yang sudah sebelumnya terbukti khasiatnya. Ada 4 ramuan yang sudah diuji, yaitu anti hipertensi, anti diabetes, anti kolesterol, dan anti asam urat. 4 itu digunakan oleh dokter. Nah, dokternya itu nanti kalau udah lulus, sudah di training dulu sebelum praktek, dinamakan yang dokter saintifikasi jamu. Juga kita sedang merintis untuk adanya body of knowledge jamu. Apa itu Bu? Body of knowledge jamu jadi semacam basic pemikiran tentang pengobatan tradisional Indonesia. Harapannya nanti teman-teman di kedokteran mau membahasnya dan kemudian kita mempunyai pendidikan kedokteran herbal. Khusus herbal. Sehingga kita nanti di Indonesia punya seperti di Cina ada dokter konvensional, ada dokter tradisional Chinese medicine. Siapa tahu nanti, kita berharap di Indonesia juga ada dokter tradisional Indonesian medicine begitu ya, kalau mau disejajar seperti itu. Iya, luar biasa Sobat Green. Dan ini Bu, mungkin pertanyaannya Bu ya, apakah ingin menjadi seorang peneliti merupakan cita-cita Ibu sejak kecil? Saya dibesarkan di keluarga pengusaha, jadi di rumah saya tuh nggak ada textbook begitu ya. Tapi karena ayah saya itu punya pabrik, jadi mungkin dari kecil saya itu sudah dibiasakan untuk bisa memberi gitu loh. Ya sehingga itu sebabnya mungkin kenapa milih jadi dosen, karena dosen kan ngajar gitu ya, kemudian meneliti. Pertanyaan terakhir nih Bu, Ya. ada yang ingin Ibu sampaikan mungkin ataupun harapan-harapan Ibu ke depan tentang dunia tanaman obat herbal ataupun tentang dunia medis mungkin Bu? Ya. IPB tentunya sebagai suatu perguruan tinggi berkaitan resource adalah bagaimana menggerakkan agar budaya menggunakan sesuatu yang terstandar, bahan baku terstandar itu kita galakan. Berikutnya adalah kita ingin juga yang di hilir sana, apoteker dan dokter menggunakan, karena biasanya kalau sudah dokternya mau meresepkan itu biasanya menjadi kepercayaan masyarakat juga meningkat ya. Dan yang ketiga ya masyarakatnya, jangan hanya beli produk luar saja. Ketiga hal itu harus kita lakukan. Tetap harus, walaupun menggunakan produk Indonesia tetap harus yang berkualitas. Betul, ya Bu ya. Supaya jadi tantangan untuk semua pihak kan. Ya Bu, terima kasih banyak Ibu atas waktunya. Ya. Ibu semoga sukses terus risetnya Bu ya. Insya Allah ya, terima kasih. Ya. Terima kasih. Sobat Green, demikianlah perbincangan kita dengan Ibu Latifah. Semoga tayangan kami bisa memberikan inspirasi dan manfaat bagi Anda. Akhirnya saya Haikal Saputra, mewakili redaksi yang bertugas, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Green. Ayo Ibu, kita lihat-lihat Ibu mungkin. Mari kita sambil lihat-lihat ya. Sambil lihat.